kekayaan. Cerita ini terdapat di dalam Kejadian pasal berapa? 11 ayat 1 sampai 9. Semuanya ikut membaca ya. Mari kita baca bersama-sama. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, terima kasih anak-anak sudah membaca bersama-sama dengan Ibu ya. Nah, kita melanjutkan materi kita yaitu bangsa Israel. Ya, bangsa Israel anak-anak adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, anak-anak bisa lihat dari gambar di sebelah kanan ini, yaitu family of Abraham. Abraham itu kemudian berasal ayahnya yaitu Terah, Abraham. Kemudian Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan dua anak laki-laki, Yakub dan Esau. Dan yang menjadi keturunan Israel adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Anak Yakub anak-anak menjadi nama suku Israel. Nah, anak-anak, bangsa Israel itu tersebar sesuai dengan nama sukunya. Mereka tinggal di antara bangsa Mesir, Syria, Filistin, Asyur, dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat bahwa bangsa Israel itu menjadi 12 suku. Yang pertama yaitu suku Ruben, kedua suku Simeon, ketiga suku Lewi, keempat suku Yehuda, kelima suku Dan, keenam suku Gad, ketujuh suku Naftali, kedelapan suku Asyer, kesembilan suku Isakar, kesepuluh suku Zebulon, kesebelas suku Yusuf, dan yang terakhir adalah suku apa anak-anak? Benyamin. Di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 39b mengatakan demikian. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. "Kasihilah sesamamu manusia seperti siapa anak-anak? Dirimu sendiri." Kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri ya anak-anak ya. Mengasihi semua orang. Orang Kristen harus mengasihi semua orang anak-anak. Kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Kita mengasihi semuanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus yang selalu mengasihi semua orang anak-anak. Nah, ini adalah peta apa ya? Iya betul, peta Indonesia. Kita berada di Indonesia. Kita diciptakan Tuhan, Indonesia diciptakan Tuhan begitu indah dengan banyak pulau anak-anak.
Di sini terlihat ya pulau yang paling yang besar adalah Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Pulau Irian Jaya, dan masih banyak pulau-pulau kecil lainnya. Dan kita dianugerahi Tuhan dengan kekayaan kebudayaan anak-anak. Banyak kekayaan budaya dari Sumatera sampai Irian Jaya. Kemudian tanah yang subur, hasil bumi, dan laut yang melimpah. Dan kita anak-anak sebagai orang Indonesia harus bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan Indonesia tempat hidup kita dan berkarya. Terima kasih Tuhan, negara Indonesia yang begitu luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat semuanya. Iya anak-anak, lanjut lagi dengan hidup rukun pada orang lain, ya contohnya dengan keluarga sendiri, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan teman-teman di sekolah, akan melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Dari kerukunan itu kita melihat kasih Kristus dalam hidup kita anak-anak. Nah, kita sudah belajar juga tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa artinya anak-anak? Berbeda-beda tetapi apa? Satu juga. Bhinneka Tunggal Ika anak-anak adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan semua manusia berbeda. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Kita harus saling apa anak-anak? Mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda budaya, kita harus saling mengasihi dan menghormati.